Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di saluran informasi kepegawaian. Nah, jadi kemarin saya dapat informasi dari media sosialnya BKN. Ada istilah reformulasi P3K teknis. Nah, saya bingung nih, maksudnya apa? Kebanyakan komennya tentang reformulasi. Kenapa rame-rame kok serentak menggunakan istilah ini? Sampai ada tagar reformulasi ya. Reformulasi P3K teknis gitu tagarnya. Saya coba cari tahu. Reformulasi itu kan artinya mereformulasi ulang gitu, ya kan? Ternyata pada salah satu postingannya media sosial Kemenpan RB ada menyebutkan istilah reformulasi ini. Yuk kita cek postingannya. Ya, di sini Instagramnya Kemenpan RB, kita cek postingannya. Teman-teman sekalian, hari ini saya baru bertemu dengan teman-teman BKN bersama tim dari Kemenpan RB setelah saya banyak sekali mendapatkan masukan baik lewat media sosial maupun langsung kepada saya terkait dengan passing grade yang seleksi ikut di P3K. Oleh karena itu, saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3K. Atas saran Pak Menteri, BKN akan melakukan pertama simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan. Afirmasi itu terutama untuk passing grade dan juga untuk banyak permintaan tentang afirmasi tentang masa kerja dari tenaga honorer itu yang sedang kami lakukan simulasi. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Menpan. Ya. Jadi teman-teman, saya setelah mendengar dari banyak sekali masukan kepada kami sedang minta sekali lagi BKN dan tim bersama teman-teman untuk membuat formulasi-formulasi dan beberapa skenario yang nanti akan kami pelajari dan pada waktunya nanti kami akan ambil keputusan yang terbaik secara bersama-sama. Nah, itu dia postingannya ya. Lalu apa arti dari reformulasi yang disebutkan oleh BKN ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya di like dan subscribe dulu channel ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Pada seleksi P3K ada juga istilah afirmasi. Maksud dari afirmasi ini adalah kelebihan atau keunggulan bagi peserta untuk mendapatkan nilai lebih dengan segala persyaratan yang diberikan. Contohnya misalnya nilai tambahan sekian persen yang diberikan kepada peserta yang telah bekerja lebih dari sekian tahun misalnya di instansi pemerintah. Lalu nilai tambahan untuk peserta tenaga non-ASN yang melamar pada unit kerja yang ditempatinya saat ini. Atau juga tambahan nilai bagi peserta yang telah berumur lebih dari 35 tahun. Nah, yang saya sebutkan ini adalah nilai tambahan atau afirmasi yang diberikan kepada peserta pada seleksi P3K fungsional tahun 2022 ya, tahun lalu. Atas seleksi P3K tahun 2022 tersebut, banyak nih yang merasa afirmasi yang diberikan ini masih belum cukup untuk pelamar P3K teknis. Kurang nilai tambahannya, maunya banyak biar lebih terasa. Jadi kalau dapat nilai afirmasi ini bisa langsung lolos gitu ya, itu maunya ya, tapi kan tidak sesederhana itu. Inilah yang dimaksud dari reformulasi. Menteri Pan RB, Bapak Azwar Anas, meminta BKN dan instansi terkait seperti instansi pembina maupun instansi daerah mereformulasi kebijakan-kebijakan aturan seleksi tersebut. Contoh misalnya sebelumnya yang dapat nilai tambahan itu adalah pelamar yang sudah bekerja pada unit kerja yang dilamar lebih dari 2 tahun, itu menjadi 1 tahun ya. Atau misalnya passing grade yang awalnya 100 diubah menjadi 50 atau lain-lain ya. Di tahap wawancara juga menjadi penilaian yang dilakukan oleh instansi daerah. Nah, jadi tujuan reformulasi ini adalah mempermudah mereka pegawai-pegawai non-ASN untuk bisa menjadi P3K yang awalnya sulit menjadi mudah. Yang awalnya sulit menjadi mudah.
ya. Nah, setelah istilah reformulasi ini muncul, ada juga istilah perankingan. Nah, ini sesuatu yang menarik juga. Maksud dari perankingan ini adalah, ini kan ada slot formasi yang akan diisi oleh pelamar. Misalnya saja ada satu slot formasi untuk satu orang yang telah diisi atau dilamar oleh 5 orang. Dan ternyata ketika telah dilakukan seleksi, itu pelamar 5 orang ini tidak memenuhi passing grade. Sehingga slot formasi ini tidak terpenuhi nih. Kenapa tidak dilakukan perankingan saja? 5 orang peserta yang gagal tersebut di-ranking, terus diambil nilainya yang tertinggi untuk menempati slot formasi tersebut. Jadi kan bisa full gitu ya, terpenuhi seluruh formasinya. Nah, sebenarnya ini juga pernah diterapkan pada seleksi CPNS tahun 2018. Tapi menurut saya pertimbangan-pertimbangan ini juga harusnya diperhatikan oleh Kemenpan RB dan BKN. Untuk pelamar umum yang ingin menjadi P3K, hak-hak untuk menjadi ASN tentunya dimiliki juga oleh pelamar umum yang ingin menjadi P3K. Paling tidak porsinya dibuat ya menjadi 70-30 gitu ya. 70 untuk tenaga non-ASN, 30 untuk pelamar umum. Nah, ini pendapat saya ya. Mungkin Anda juga punya pendapat lain tentang hal ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan buat kamu yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as